Sobat PTA Jakarta, kami hadir kembali di Berita Senayan News Jakarta seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta. Saya Tengku Novia Rama Masyita, kali ini dengan rekan saya, Rudi Christian. Kami akan menginformasikan kabar di bulan November hingga Desember tahun 2023. Di antaranya adalah peringatan Hari Pahlawan, ujian CPNS Mahkamah Agung, peluncuran buku Komisi Yudisial, Ketua PTA Jakarta menjadi narasumber, serta kegiatan asistensi dan PIPK. Selain itu, kami juga akan mengabarkan pelantikan P3K, seminar hukum bertemakan Artificial Intelligence atau AI, alih tugas dan purnabakti di PTA Jakarta, pelantikan Wakil Ketua PTA Jakarta, ASN harus bersikap netral pada tahun politik, dan seleksi calon hakim. Langsung saja Sobat PTA Jakarta, kabar pertama peringatan Hari Pahlawan. Upacara peringatan Hari Pahlawan digelar di halaman kantor PTA Jakarta dengan tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Ketua PTA Jakarta mengingatkan beberapa pesan dari para pahlawan bangsa di dalam amanatnya. Di antaranya, seperti pesan dari Patimura, di mana pesannya berbunyi, Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Kabar yang kedua yaitu ujian CPNS Mahkamah Agung tahun anggaran 2023. PTA Jakarta ikut menjadi panitia daerah dalam rangkaian pelaksanaan ujian CPNS Mahkamah Agung tahun anggaran 2023. Ujian terdiri dari tes SKD, kemudian yang lolos dengan nilai ambang batas lanjut ke tes SKB. Selain PTA Jakarta, tim panitia daerah wilayah Jakarta terdiri dari PT Jakarta, PT Tun Jakarta, Dilmilti Jakarta, dan Dilmil Tama. Kegiatan dijeda 1 bulan, di mana tes SKD dilakukan sekitar bulan November 2023 dan tes SKB di bulan Desember 2023. Sudah sangat membantu ya semuanya, dari mulai datang terus diarahkannya sudah sangat sesuai dan membantu sekali. Sarannya nggak ada sih, soalnya semuanya sudah baik, sudah sangat membantu dan ya udah sangat baik. Kabar selanjutnya, peluncuran buku Komisi Yudisial, mari kita saksikan bersama. Kamis 6 November 2023, bertempat di Auditorium Komisi Yudisial, Ketua PTA Jakarta menghadiri undangan peluncuran buku Yudisial dengan judul Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat. Buku ini menguraikan kaitan antara 10 prinsip dalam KEPPH dengan perilaku hakim dalam memeriksa dan mengadili PBH. Diharapkan buku ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat luas dalam melakukan pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Kabar selanjutnya yaitu Ketua PTA Jakarta menjadi narasumber. Kali ini Ketua PTA Jakarta kembali menjadi narasumber pada pelatihan kepemimpinan dan manajemen administrasi peradilan bagi pimpinan pengadilan yang berlangsung di Gedung Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung di Bogor. Materi yang disampaikan terkait administrasi kepaniteraan di mana peserta pelatihan terdiri dari ketua dan wakil ketua pengadilan tingkat pertama berjumlah 20 orang. Kabar lebih lanjut, PTA Jakarta selaku Koordinator Wilayah Jakarta melakukan kegiatan asistensi dan PIPK kesatuan kerja di bawahnya. Selaku Koordinator Wilayah, PTA Jakarta melakukan pembinaan dan asistensi kepada 17 satuan kerja dalam wilayahnya pada tanggal 14 hingga 16 November 2023 bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Acara dihadiri oleh perwakilan 17 satuan kerja yang berada di DKI Jakarta. Masing-masing terdiri dari operator keuangan dan operator aset, serta menghadirkan tim asistensi Biro Keuangan Mahkamah Agung. Tindak lanjut dari asistensi tersebut, selama 7 hari dilakukan kegiatan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan PIPK tanggal 21 hingga 29 November 2023.
Dengan adanya kegiatan PIPK, diharapkan satuan kerja di wilayah DKI Jakarta dapat memperoleh predikat efektif pada laporan sehingga tercipta laporan keuangan Mahkamah Agung yang lebih andal, relevan, dan akuntabel serta dapat mempertahankan predikat WTP lagi. Berita selanjutnya, pelantikan P3K. Mari kita saksikan. Kamis 30 November 2023, PTA Jakarta mendapatkan tambahan pegawai melalui jalur P3K, yakni Ridwan Anwar SE dengan jabatan perencana ahli pertama. Pelantikan dan penyumpahan dilakukan oleh PLT Sekretaris Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung bersamaan dengan 25 P3K yang lain yang ditempatkan pada satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sewilayah DKI Jakarta. Dalam sumpahnya, 26 P3K tersebut akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Hadir dalam pelantikan tersebut, perwakilan PTA Jakarta, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran PTA Jakarta. Seminar hukum bertemakan Artificial Intelligence atau AI. Berikut beritanya. Para Hakim Tinggi PTA Jakarta menghadiri seminar hukum bertemakan Artificial Intelligence, pengaruhnya terhadap sistem hukum peradilan yang diadakan oleh Persatuan Purnabakti Hakim Indonesia bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Kamis 14 Desember 2023. Banyak pakar yang menjadi narasumber di seminar ini. Yang inti dari pembahasan seminar kali ini, Mahkamah Agung perlu mengantisipasi artificial intelligence dalam menegakkan hukum yang ada dengan tetap menghormati hak-hak mendasar. Khususnya hak atas privasi dan kehidupan berkeluarga, menghormati hak atas kebebasan berekspresi, menghormati hak atas non-diskriminasi, dan menghormati hak atas peradilan yang adil. Serta dalam penggunaannya tidak boleh meremehkan etika standar profesi, khususnya kerahasiaan komunikasi antar profesi pengacara dan klien dalam menegakkan supremasi hukum. Kabar selanjutnya, alih tugas dan purnabakti di PTA Jakarta. Jumat 8 Desember 2023, PTA Jakarta menggelar acara pengantar alih tugas serta purnabakti yang berlangsung di Aula PTA Jakarta. Seperti diketahui pada pengumuman hasil TPM yang dirilis Mahkamah Agung pada 4 Desember 2023, Dr. Andes Haji Damsir SH.MH mutasi sebagai Wakil Ketua PTA Surabaya dan Dr. Andes Haji Mazharudin SH.MH promosi dan mutasi sebagai Wakil Ketua PTA Maluku Utara. Sedangkan untuk Purnabakti, kegiatan untuk melepas Dr. Anda Hajah Diaharni Widyaningsi, Panitera Pengganti PTA Jakarta. Pimpinan beserta keluarga besar PTA Jakarta mengucapkan selamat atas promosi dan mutasi. Semoga tetap sehat dan bertambah sukses. Dan bagi yang Purnabakti diucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Teruslah mengabdi untuk nusa dan bangsa walau dalam ruang dan waktu yang berbeda. Kita ke kabar berikutnya, pelantikan Wakil Ketua PTA Jakarta. Sesuai dengan pengumuman hasil TPM yang dirilis Mahkamah Agung pada 4 Desember 2023, PTA Jakarta mendapatkan Wakil Ketua baru, yaitu Dr. Haji Suhada SH.MH yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua PTA Banjarmasin. Pelantikan dilakukan oleh Ketua PTA Jakarta dan dihadiri oleh Ketua PTA Banjarmasin beserta rombongan, Ketua, Sekretaris, dan Panitera PA se-DKI Jakarta, keluarga besar PTA Jakarta, serta Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rumnesa SH.MH yang pernah menjabat Sekretaris Mahkamah Agung periode 2005 hingga 2011. Dalam amanatnya, Ketua PTA Jakarta mengucapkan selamat atas pelantikan dan semoga bisa bekerja sama serta berkoordinasi dengan baik. Kabar selanjutnya mengenai bersikap netral bagi ASN pada tahun politik. Jelang berakhirnya tahun 2023, PTA Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi ke PA se-DKI Jakarta yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 22 Desember 2023. Monef meliputi tindak lanjut pengawasan semester 2 dan isu-isu kekinian terkait pemilu 2024. Ketua PTA Jakarta memulai Monef di PA Jakarta Utara bersama Panitera PTA Jakarta serta para kepala bagian dan kepala subbagian PTA Jakarta, kemudian berlanjut ke PA lainnya.
Dalam monef tersebut, Ketua PTA Jakarta menekankan pentingnya sikap integritas. Juga ditekankan dalam menghadapi tahun politik pemilu 2024. Seluruh aparatur peradilan agama harus bersikap netral, di mana hal ini sejalan dengan surat edaran PLT Dirjen Badilak perihal netralitas aparatur sipil negara peradilan agama. Kabar terakhir yaitu rangkaian kegiatan seleksi calon hakim. Setelah mengikuti serangkaian tes yang cukup melelahkan dari bulan November hingga Desember 2023, mulai dari tes pengetahuan dasar, pengetahuan bidang seperti pengetahuan mengenai hukum material dan hukum formil, juga wawancara, akhirnya pada 30 Desember 2023, Keisha Valendia Ekasati Harhab SH, analis perkara peradilan PTA Jakarta, dinyatakan telah lulus sebagai calon hakim pengadilan tata usaha negara. Pimpinan beserta keluarga besar PTA Jakarta mengucapkan selamat atas kelulusan. Semoga bertambah sukses ke depannya. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website PTA Jakarta maupun media sosial lainnya. Saya Tengku Novia Rahma Masyita dan rekan saya Rudi Christian undur diri. Salam Senayan News Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.